Mimar Sinan bukan sekedar nama, melainkan sebuah era yang membeku dalam batu dan kubah yang hingga kini masih menentukan wajah megah Istanbul. Dari tangannya lahir ratusan mahakarya teknik yang bertahan berabad-abad dan gempa bumi. Namun penonton modern lebih mengenal sang maestro, terutama dari serial televisi, di mana arsitek jenius ini digambarkan sebagai seorang romantis yang putus asa mencintai Mihrimah Sultan yang masih muda. Namun apakah gairah agung ini merupakan kenyataan sejarah atau sekedar buah imajinasi? Dalam video ini kami akan menyibak tabir misteri pribadi sang maestro agung dan menelusuri perjalanannya dari seorang Yanizari biasa hingga menjadi arsitek utama kekaisaran. Kami akan mengupas tuntas proyek-proyek kunci, membandingkan citra layar kaca dengan fakta, dan mencari tahu kebenaran sejati tentang kehidupan manusia yang membangun keabadian. Di sebuah desa pegunungan kecil bernama Air Nas yang tersembunyi di jantung Anatolia dekat Kayseri, pada tahun 1489, lahirlah seorang anak laki-laki yang ditakdirkan untuk mengubah wajah dunia Islam selamanya. Tahun-tahun awalnya diselimuti kabut misteri, dan historiografi resmi Turki selama bertahun-tahun sengaja menghindari sisi tajam asal-usulnya. Namun, sebagian besar sejarawan sepakat bahwa arsitek terhebat Kekaisaran Ottoman bukanlah orang Turki sedarah. Ia lahir dari keluarga Kristen dan memiliki akar Armenia atau Yunani. Pada masa itu, Air Nas dikenal dengan para tukang batu dan tukang kayu turun-temurun, dan disinilah Sinan muda menerima pelajaran pertama tentang keahliannya, mengamati bagaimana bentuk-bentuk lahir dari batu kasar. Hidupnya berubah drastis ketika pejabat sultan tiba di wilayah tersebut untuk mengumpulkan devshirme. Menurut aturannya, anak laki-laki Kristen yang sehat dan cerdas diambil dari keluarganya, dipaksa masuk Islam dan dikirim ke Istanbul untuk dididik. Sinan masuk dalam arus ini pada usia yang cukup matang untuk seorang rekrut. Menurut berbagai sumber, usianya sudah di atas 20 tahun, sebuah pengecualian yang membuktikan kemampuannya yang luar biasa. Usianya sudah tidak cocok untuk sekolah elit Enderun, sehingga ia dikirim ke sekolah tambahan di Imperial College untuk mempelajari matematika dan pertukangan kayu. Tak lama kemudian, ia membantu arsitek-arsitek terkemuka dan mempelajari keahliannya. 3 tahun kemudian, Sinan lulus dari sekolah tersebut dan menjadi arsitek sekaligus insinyur. Dalam sekejap, ia menjadi bagian dari mesin kekaisaran yang besar, seorang Yanizari yang jalannya melintas dari barak dan medan perang menuju puncak kekuasaan. Mengapa pertanyaan tentang kewarganegaraannya hingga kini masih memicu perdebatan sengit? Mengakui bahwa simbol utama keagungan arsitektur Ottoman adalah orang Armenia, bagi banyak pihak adalah hal yang sangat tidak dapat diterima. Namun demikian, bukti kunci yang tersimpan dalam arsip Istana Topkapi adalah surat dari Sinan sendiri yang ditujukan kepada Sultan Selim II. Dokumen ini berasal dari tahun 1573, ketika sang arsitek berada di puncak kejayaannya. Dalam suratnya, Sinan memohon kepada Sultan untuk menunjukkan kemurahan hati dan membebaskan kerabatnya yang tinggal di Kayseri dari pengusiran ke Siprus yang baru saja ditaklukkan. Jika dia adalah seorang etnis Turki, permohonan seperti itu tidak masuk akal, karena penduduk Muslim tidak dikenakan pengusiran tersebut. Dalam suratnya, ia secara teras-terang menyebutkan saudara-saudaranya dan kerabatnya yang masih beragama Kristen. Sultan mengabulkan permohonan arsitek kesayangannya itu, dan gestur kemurahan hati raja ini menjadi bukti dokumenter bahwa Sinan tidak pernah melupakan akar-akarnya, meskipun telah mengabdi selama puluhan tahun di bawah kaki tahta Ottoman. Sinan menapaki jalan dari seorang tukang kayu biasa di Korps Janissary hingga menjadi arsitek utama kekaisaran, tetapi fondasinya tetaplah pengetahuan yang diserapnya di agrenitas asalnya. Dualisme ini, masa kecil Kristen dan kedewasaan Islam, darah Armenia dan kesetiaan Ottoman, menciptakan paduan unik bagi bakatnya. Namun sebelum menjadi arsitek agung, ia harus melewati kancah perang, di mana alih-alih jangka dan penggaris, kapak dan pedanglah yang berada di tangannya. Setelah terdaftar dalam korps rekrutan pada tahun 1512, Sinan tidak hanya belajar menggunakan pedang, tetapi juga menjalani sekolah keras tentang kemampuan bertahan hidup di bidang teknik militer. Sinan memilih pertukangan. Dalam pasukan Ottoman, tukang kayu adalah elit dari Korps Insinyur Militer yang bertanggung jawab untuk membangun penyeberangan, memperbaiki senjata pengepungan, dan memperkuat KAM. Disinilah lahir seorang arsitek yang kelak akan membuat batu bernafas.
Karir militernya berlangsung lebih dari 20 tahun, dan setiap ekspedisi menjadi riset arsitektur bagi tanah-tanah yang ditaklukkan. Pembaptisan api serius pertama Sinan terjadi pada tahun 1521 saat penaklukan Begograd, dan kemudian pada tahun 1522 selama pengepungan melelahkan di Pulau Rhodes. Sementara meriam Sultan Sulaiman melubangi tembok benteng, Sinan mempelajari tembok-tembok tersebut. Ia menganalisis susunan bata, sistem penopang, serta titik-titik lemah benteng Bizantium dan Eropa. Pengalaman ini menjadi dasar bagi proyek-proyek masa depannya yang akan bertahan melewati puluhan gempa bumi dahsyat. Pada pertempuran Mohacs tahun 1526, Sinan tidak hanya menunjukkan kemampuannya sebagai ahli teknik, tetapi juga sebagai seorang strategus. Dari seorang insinyur biasa, ia naik pangkat menjadi perwira Korps Janisari. Namun kejayaan sejatinya menanti pada tahun 1534 saat ekspedisi ke Baghdad melawan dinasti Safawi. Ottoman menghadapi hambatan tak terduga, Danau Van yang sangat luas, jalur darat terputus, sementara tidak ada perahu untuk menyeberangkan pasukan dan artileri berat. Sinan mengajukan rencana berani, membangun armada kapal tepat di tepi danau, menggunakan kayu dari hutan setempat. Namun, momen penentu yang mengubah seorang prajurit menjadi arsitek sejati terjadi pada tahun 1538 saat ekspedisi ke Moldavia. Pasukan Sultan Sulaiman terhenti di depan sungai Prut yang bergelora. Tanah di sekitarnya sangat berawah sehingga tak seorang pun arsitek istana berani mengusulkan pembangunan jembatan, seolah-olah semua konstruksi akan tenggelam dalam lumpur. Namun Sinanlah orang yang berhasil mendirikan jembatan dalam waktu luar biasa, hanya 13 hari. Sultan Sulaiman sendiri menyaksikan prosesnya dan menyadari di hadapannya ada sosok yang mampu menaklukkan bukan hanya manusia, tetapi juga alam itu sendiri. Periode militer dalam kehidupan Sinan ini sangat penting untuk memahami karya-karyanya selanjutnya. Mengapa masjid-masjid karyanya terasa begitu ringan, hampir tanpa bobot, meskipun terbuat dari jutaan ton batu? Karena Sinan sang prajurit memahami nilai logistik dan ketepatan. Pada usia 50 tahun, ketika banyak orang sezamannya sudah pensiun, Sinan justru baru memulai pertempuran utamanya, pertempuran untuk keabadian. Pada tahun 1539, Sinan akhirnya meletakkan pedang, mengambil jangka, dan menjadi arsitek utama kekaisaran dengan pengalaman yang akan membuat iri setiap pembangun di zamannya. Pengangkatan Sinan menandai terbentuknya struktur unik, Korps Arsitek Istana, sebuah lembaga negara yang kuat. Sinan mengawasi pembangunan di 3 benua sekaligus. Ratusan ahli bekerja di bawah komandonya. Pemahat batu, tukang kayu, pekerja kaca, insinyur hidrolik, dan kaligrafer. Bagaimana realitas sehari-hari seorang arsitek utama? Bukan hanya pencarian kreatif, tetapi juga perjuangan tanpa akhir melawan birokrasi, korupsi, dan logistik. Sinan secara pribadi menyetujui anggaran, memeriksa kualitas bahan bangunan, dan menginspeksi proyek-proyek. Ia memiliki wewenang untuk merobohkan bangunan liar yang mengganggu pasokan air kota atau menutup jalan umum. Pada intinya, Sinan berusaha menyatukan pertumbuhan kaos Istanbul ke dalam satu penyebut estetika dan fungsional yang seragam. Kantor lembaganya juga berperan sebagai sekolah arsitektur tertinggi. Sinan memahami bahwa satu orang tidak mungkin membangun ratusan bangunan, maka ia menciptakan sistem perancangan prototipe. Ia mendidik murid yang menyerap gaya dan metodenya, kemudian dikirim ke berbagai provinsi. Sultan Sulaiman melihatnya sebagai sosok yang mampu mengubah ambisi kekaisaran menjadi batu yang abadi. Pada periode inilah fondasi dari apa yang kini kita sebut gaya Utsmani klasik mulai diletakkan. Menariknya, Sinan sebagai administrator tidak kalah jenius dibanding Sinan sebagai seniman.
Ia mengembangkan sistem standarisasi bata dan elemen bangunan lainnya yang mempercepat pekerjaan berkali-kali lipat, serta mengendalikan harga di pasar bahan bangunan untuk mencegah spekulasi selama periode proyek besar. Dokumen-dokumen masih tersimpan, di mana ia secara pribadi merinci komposisi mortar untuk memperkuat fondasi di zona rawan gempa. Sinan menduduki jabatannya di bawah 5 orang sultan, sebuah rekor mutlak bagi pejabat Uthmani sekelasnya. Tidak ada orang lain yang memiliki kombinasi pengalaman militer, jenius teknik, dan ketajaman administratif seperti dirinya. Ia meninggalkan warisan lebih dari 400 karya. Setelah pada tahun 1543, Syehzade Mehmed, putra tertua dan tercinta Sultan Sulaiman yang Agung, meninggal dunia karena cacar. Untuk mengabadikan kenangan sang pangeran, Sulaiman memerintahkan Mimar Sinan untuk membangun sebuah masjid yang layak sebagai monumen bagi putranya yang wafat terlalu muda. Bagi Sinan, ini adalah proyek kekaisaran megah pertamanya di ibu kota. Karya inilah yang kemudian ia sebut sebagai karya seorang murid. Pembangunan Masjid Syehzade dimulai pada tahun 1543 dan selesai dalam waktu yang sangat singkat, hanya 4 tahun. Masalah utama dari bangunan-bangunan besar di masa lalu adalah ketidakstabilan struktural dan kesan visual yang berat. Sinan menetapkan tujuan untuk menciptakan ruang yang tampak menyatu, dipenuhi cahaya, dan sempurna secara matematis. Untuk pertama kalinya, ia menerapkan skema revolusioner daun semanggi berempat. Kubah pusat berdiameter 19 meter ditopang oleh 4 kubah setengah di keempat sisinya. Hal ini memungkinkan distribusi beban ke fondasi secara ideal dan menghilangkan pilar-pilar besar di dalam yang memotong ruang pada bangunan-bangunan lama. Namun ada satu detail di masjid ini yang membedakannya dari semua karya sang arsitek lainnya, menara-menaranya. Ini adalah satu-satunya kasus dalam karier panjang Sinan di mana ia menghias menara-menara tersebut dengan ukiran batu yang sangat kaya, nyaris seperti renda, serta ornamen geometris. Di sekitar masjid, Sinan membangun sebuah kompleks utuh yang mengubah tempat ini menjadi pusat sosial yang hidup. Di sini terdapat madrasah, dapur gratis untuk orang miskin, sekolah, dan karavansarai. Namun pembangunan yang ditakdirkan menjadi cerminan arsitektur zaman keemasan Kesultanan Utsmaniyah dimulai pada tahun 1550. Masjid Sulaimaniyah dibangun selama 7 tahun lamanya, tenggat waktu yang membuat Sultan Sulaiman sering kehilangan kesabaran. Proyek megah ini selesai hanya beberapa bulan sebelum istri tercintanya, Hurrem Sultan, meninggal dunia. Namun di balik dinding-dindingnya yang megah, tersembunyi tidak hanya perhitungan teknis, tetapi juga konflik tajam yang melahirkan banyak legenda. Salah satunya adalah pertentangan antara arsitek dan sultan karena waktu pembangunan. Suatu ketika, Sulaiman yang marah besar tanpa peringatan masuk ke lokasi pembangunan dan mendapati Sinan duduk di tengah masjid yang kosong sambil memukul genderang secara berirama. Sultan dengan murka menyebut sang arsitek sebagai orang durhaka, mengira ia sedang melucu di tempat suci alih-alih bekerja. Sinan dengan rendah hati menjelaskan bahwa ia sedang menguji akustik agar setiap kata doa imam sampai ke sudut terjauh. Ini adalah adegan indah yang menonjolkan pengabdiannya pada pekerjaan, tetapi legenda lain melukiskan gambaran yang jauh lebih provokatif. Para informan membisikkan kepada Sulaiman bahwa Sinan sudah benar-benar malas dan alih-alih memimpin pembangunan, ia duduk seharian di bangunan masjid yang belum selesai sambil merokok hookah. Sulaiman sendiri datang ke masjid, siap mengeksekusi arsiteknya di tempat. Ia memang melihat Sinan dengan hookah di tangannya, namun sang penguasa meminta sang penguasa duduk di sampingnya dan mendengarkan. Ternyata, di dalam hookah itu tidak ada tembakau, hanya air. Sinan membuat gelembung, menghasilkan suara gemericik yang khas dan mendengarkan bagaimana suara itu bergema di bawah kubah. Dengan cara itu, ia menghitung posisi ideal untuk ratusan kendi resonator kosong yang ditanam di dinding dan kubah. Sultan sangat terkesan dengan kecerdikan teknis Sinan, sehingga kemarahannya berubah menjadi belas kasih. Legenda lain terkait dengan intrik politik luar negeri. Shah Tahmasp dari Safawi, musuh bebuyutan Sulaiman, berniat mengejek penguasa Utsmaniyah dengan cara yang canggih.
Mendengar desas-desus bahwa pembangunan Sulaimaniyah tertunda karena kekurangan dana, Syah mengirimkan hadiah mewah ke Istanbul, sebuah peti penuh berisi batu permata dan batu mulia. Dalam surat pengantarnya, Tahmasp dengan sarkasme pedih menawarkan kepada Sulaiman untuk menjual perhiasan-perhiasan kecil itu agar akhirnya bisa menyelesaikan pembangunan masjid. Sulaiman yang murka lalu menyerahkan peti tersebut kepada Sinan dan memerintahkan untuk menggunakan berlian dan zamarut sebagai bahan bangunan biasa. Sinan bagaimanapun memahami bahwa sekedar menanamkan batu-batu mulia itu ke dinding berarti membiarkannya dijarah oleh para perampok di masa depan. Ia memerintahkan untuk menghancurkan permata yang tak ternilai itu menjadi serbuk paling halus. Debu berharga itu kemudian dicampur dengan mortar semen khusus yang digunakan untuk merekatkan batu bata pada salah satu menara. Sejak saat itu, di kalangan rakyat, salah satu dari 4 menara Sulaimaniyah disebut Menara Permata. Kendati begitu, kemungkinan besar cerita-cerita indah ini hanyalah rekaan belaka, tetapi apakah akan mempercayainya atau tidak, setiap orang memutuskan sendiri. Ketika Mimar Sinan berusia sekitar 80 tahun, ia mulai merealisasikan rancangannya yang paling ambisius. Masjid Selimiye di Edirne menjadi apa yang sang maestro sendiri sebut sebagai karyaku yang teragung. Apa gerangan yang menjadi impian profesional utama seorang arsitek Islam pada masa itu? Jawabannya sederhana sekaligus berani, melampaui kubah Hagia Sophia yang agung, yang sejak zaman Justinianus dianggap sebagai standar keagungan dan kerumitan teknik yang tak tertandingi. Dalam Selimiye, Sinan tidak sekedar menyamai Hagia Sophia, ia melampauinya. Diameter kubah Selimiye kira-kira 31,3 meter, dan tingginya dari lantai mencapai 43 meter. Namun tidak seperti Hagia Sophia, di mana kubah bertumpu pada sistem rumit setengah kubah dan dinding masif yang menciptakan kesan berat, kubah Selimiye tampak melayang di udara. Sinan menempatkan seluruh struktur di atas 8 pilar kokoh yang terletak melingkar di dalam dasar segi 8. Solusi ini memungkinkannya membebaskan ruang masjid dari sekat-sekat interior, menciptakan satu ruang utama yang terpancari cahaya. Rahasianya terletak pada ketepatan matematis dan penggunaan penopang atau kontrafor inovatif yang disembunyikan Sinan secara virtuoso di dalam dinding. Namun keajaiban rekayasa sejati yang hingga kini masih membuat arsitek modern menggelengkan kepala karena takjub adalah 4 menara Selimiye. Menara-menara ini terletak di sudut-sudut masjid dan merupakan salah satu menara tertinggi di dunia. Tingginya mencapai lebih dari 70 meter. Mengapa mahakarya mutlak ini tidak berada di ibu kota Istanbul melainkan di Edirne? Ada beberapa versi. Salah satunya sangat praktis. Di Istanbul pada masa itu sudah tidak tersisa bukit yang cocok untuk membangun bangunan berskala sebesar itu yang dapat mendominasi kota. Versi lainnya bersifat mistis. Sultan Selim II, putra Sulaiman dan Hurrem, konon bermimpi bertemu Nabi Muhammad yang menunjukkan kepadanya lokasi pembangunan masjid tepat di Edirne. Namun para sejarawan cenderung pada penjelasan yang lebih rasional. Edirne adalah ibu kota pertama Ottoman di Eropa dan pos terdepan militer yang penting. Dengan membangun masjid semegah ini di Edirne, Selim II dan Sinan menyatakan kepada seluruh dunia barat tentang ketak tergoyahkan dan superioritas budaya imperium di ambang pintu Eropa. Selimiye menjadi puncak dari gaya klasik. Disinilah Sinan menyempurnakan sistem pencahayaan. Di masjid ini terdapat ratusan jendela yang disusun sedemikian rupa, sehingga cahaya masuk secara merata tanpa meninggalkan sudut yang gelap. Legenda mengatakan bahwa di lokasi masjid tersebut dulunya terdapat taman tulip, yang pemiliknya enggan melepaskan tanahnya untuk pembangunan. Menanggapi keras kepala wanita itu, Sinan memerintahkan agar gambar tulip dibuat terbalik, sebagai simbol ketidakterima kasihnya. Tokoh Mimar Sinan dalam serial, yang diperankan dengan brilian oleh aktor Gurkan Uygun, telah menjadi jendela bagi penonton untuk mengenal dunia arsitek agung ini. Namun seperti yang sering terjadi di film, fakta sejarah terkadang dikorbankan demi dramatisasi dan intrik. Di layar kita melihat seorang maestro yang misterius, pendiam, dan sangat setia, yang hidupnya berpusat pada pesanan dari keluarga sultan dan perasaan tersembunyi. Padahal Sinan yang sebenarnya adalah sosok yang jauh lebih besar, keras, dan berpengaruh.
Mari kita mulai dari usia dan waktu kemunculan Sinan. Dalam serial, ia hadir sebagai pria dewasa pada masa penaklukan Eropa oleh Sulaiman. Serial ini hampir sepenuhnya mengabaikan fakta bahwa sebelum diangkat menjadi arsitek utama, Sinan bertugas di Korps Yanisari selama lebih dari 25 tahun. Kenyataannya, Sinan bukan sekedar pembangun yang berbakat, tetapi seorang perwira tinggi yang ditempa dalam puluhan pertempuran. Sinan versi film terkesan terlalu melankolis, sementara Sinan yang asli memiliki cengkraman besi seorang Yanisari dan disiplin seorang komandan yang mampu mengatur pasukan pekerja. Perbedaan paling serius berkaitan dengan status sosial dan pengaruhnya di istana. Dalam serial, Sinan sering digambarkan sebagai pelaksana sederhana dari kehendak sultan atau hurem, padahal jabatan arsitek utama menjadikannya salah satu pejabat paling kuat di kekaisaran. Ia mengelola dana luar biasa besar dari kas negara dan memiliki akses langsung ke sultan, melewati banyak wazir. Dalam serial, perannya sering direduksi menjadi sekedar dekorator kehidupan tokoh utama, sementara dalam kenyataannya, ia adalah seorang perencana kota yang menentukan arah. Hurem memang merupakan klien utamanya. Untuk dirinya, ia membangun pemandian terkenal dan kompleks amal di kawasan Aksaray. Namun, komunikasi mereka sangat diatur oleh etika Islam pada masa itu. Percakapan langsung dan penuh kepercayaan antara arsitek laki-laki dan istri sultan pada abad ke-16 hampir mustahil terjadi. Seluruh dialog berlangsung melalui perantara sida-sida atau surat menyurat, dan tidak ada bukti dokumenter mengenai persahabatan pribadi di antara mereka. Menarik juga bagaimana proses berkarya digambarkan dalam serial tersebut. Sinan sering terlihat sebagai seniman bebas yang mencari inspirasi. Sinan yang sesungguhnya pertama-tama adalah seorang insinyur matematikawan. Karyanya terdiri dari perhitungan rumit tentang kekuatan material dan logistik pasokan timah serta marmer. Serial tersebut meromantisasi pekerjaannya, menyembunyikan di balik gambar yang indah, keringat, darah, dan kerja administratif yang sangat berat. Namun, daya tarik utamanya terletak pada alur cinta dengan Mihrimah Sultan. Serial ini menampilkan kisah menyentuh dan tragis tentang cinta tak berbalas dari seorang maestro yang menua terhadap putri sultan yang masih muda. Sinan dalam serial melakukan prestasi arsitekturnya demi tatapan mata Mihrimah, dan pembangunan masjid untuk menghormatinya disajikan sebagai pengakuan cinta yang disandikan dalam batu. Masjid pertama Mihrimah Sultan dibangun oleh Sinan pada tahun 1548 di kawasan Uskudar, di sisi Asia Bosforus. Bangunan ini sering disebut feminin, rendah, nyaman, dengan atap lebar yang menjorok. Masjid kedua muncul jauh kemudian, pada tahun 1560-an di kawasan Edirne Kapı. Legenda mengatakan bahwa Sinan menghitung koordinat dan ketinggian bangunan dengan ketepatan matematis yang hanya mungkin dicapai oleh seorang jenius. Setiap tahun pada tanggal 21 Maret, hari ekinoks musim semi yang dikenal sebagai hari kelahiran Mihrimah, ketika matahari api terbenam tepat di belakang satu menara di masjid di Edirne Kapı, bulan purnama muncul tepat di antara dua menara masjid di Uskudar. Dengan demikian, matahari dan bulan bertemu di langit Istanbul berkat kehendak sang arsitek. Kaum romantikus berpendapat bahwa menara tunggal yang sepi ini melambangkan kesepian dan kesedihan seorang maestro yang ditinggalkan kekasihnya. Namun, para sejarawan memiliki penjelasan yang jauh lebih membumi. Kawasan Edirne Kapı terletak di jalur patahan tektonik dan sering mengalami gempa bumi. Sinan, sebagai seorang insinyur jenius, mungkin secara sadar meninggalkan menara kedua untuk mengurangi beban pada fondasi dan meningkatkan stabilitas bangunan di zona berbahaya ini. Dari sudut pandang sejarah, cinta Sinan dan Mihrimah adalah fiksi belaka. Pada saat pernikahan Mihrimah, Sinan berusia sekitar 50 tahun dan baru saja menjabat sebagai arsitek utama. Tidak ada satupun dokumen, buku harian, atau surat dari para sezamannya yang sedikitpun mengisyaratkan perasaan romantisnya. Terlebih lagi, Sinan adalah orang yang sangat religius dan seorang pejabat resmi, yang baginya bayangan kecurigaan akan perasaan terhadap putri penguasanya berarti hukuman mati seketika. Dengan demikian, seluruh kebenaran tentang cinta Sinan dan Mihrimah kemungkinan besar adalah buah imajinasi dari masa-masa berikutnya yang membutuhkan romantisasi sosok arsitek agung.
Sinan menciptakan dua mahakarya untuk Mihrimah yang tidak menunjukkan hasrat pribadinya, melainkan kemampuannya bekerja dengan ruang dan cahaya tergantung pada lanskap. Menurut catatan resmi, selama hidupnya yang panjang, Sinan membangun 477 bangunan dan hampir 200 diantaranya masih lestari hingga kini. Sinan pertama-tama adalah seorang insinyur perancang kota terhebat yang mengubah Istanbul menjadi megapolitan yang berfungsi. Warisannya adalah 94 masjid besar, 52 masjid kecil, 57 madrasah, 41 pemandian umum, 35 istana, 22 makam, 20 karvanserai, 7 dapur umum, 8 gudang raksasa, 7 sekolah, 3 rumah sakit, dan yang terpenting, puluhan jembatan serta saluran air. Karya yang paling dicintai Sinan adalah jembatan Sultan Sulaiman di Buyuk Çekmece. Raksasa sepanjang 635 meter ini terdiri dari 4 bagian terpisah dan 28 lengkungan. Pembangunannya dilakukan dalam kondisi ekstrim. Untuk meletakkan fondasi di dasar teluk yang berlumpur, sang arsitek menggunakan tiang-tiang timah raksasa dan memompa keluar air dengan mekanisme khusus yang ia ciptakan sendiri. Namun, kepahlawanan sejati Sinan adalah pertempurannya demi air. Pada abad ke-16, Istanbul mengalami krisis minum air yang parah. Sinan merancang sistem penyediaan air raksasa membentang lebih dari 50 km. Itu adalah jaringan terowongan, kolam distribusi, dan saluran air yang sangat rumit yang mengalirkan air dari hutan Belgrad. Bagian yang tak kalah penting dari arsitektur sosial Sinan adalah hammam. Yang terkenal adalah pemandian Hiren Sultan yang terletak tepat di antara Hagia Sophia dan Masjid Biru. Sinan menyempurnakan sistem pemanas lantai dan dinding Romawi dengan udara panas. Dia menghitung kemiringan pipa agar kondensasi tidak merusak struktur bata, dan panas terdistribusi secara merata, bertahan selama berjam-jam setelah api ditungku padam. Sinan juga mendefinisikan ulang konsep karvansarai. Ia membangunnya sebagai benteng yang tak terpentus, di mana para pedagang dapat merasa aman. Karvansarai Rustem Pasha di Edirne adalah mahakarya logistik, bangunan 2 lantai dengan halaman luas yang dapat menampung ratusan unta dan kuda, sementara di lantai 2, orang-orang beristirahat dalam ketenangan dan kesejukan. Mimar Sinan menjalani hidup yang panjangnya hampir mencapai 1 abad. Ia tidak sekedar membangun bangunan, tetapi ia menciptakan sejarah Kesultanan Utsmaniyah dari batu. Warisannya bukan hanya masjid, tetapi juga jembatan, saluran air, dan sekolah yang hingga kini masih melayani umat manusia, membuktikan bahwa kejeniusan sejati tidak mengenal batas. Sinan membuktikan bahwa arsitektur bukan hanya seni, tetapi juga bentuk tanggung jawab tertinggi terhadap masa depan. Apakah Anda percaya pada legenda indah tentang cintanya kepada Mihrimah Sultan, atau lebih memilih percaya pada fakta-fakta sejarah yang kering? Jika Anda menyukai video tentang kisah maestro besar ini, silahkan berlangganan kanal ini. Jangan lupa tonton juga video kami yang lain, di sana Anda akan menemukan kisah-kisah menakjubkan tentang rahasia harem, intrik para sultan, dan pertempuran besar di masa lalu. Topik apa lagi yang ingin Anda lihat videonya? Tulis ide-ide Anda di kolom komentar.